Saudara, program makan bergizi gratis merupakan salah satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka saat kampanye Pilpres lalu. Hari ini 6 Januari 2024 program makan bergizi gratis mulai digelar serentak di 26 provinsi. Program makan bergizi gratis digelar di 190 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG. SPPG atau Satu Dapur Umum Badan Gizi Nasional ini mampu menyiapkan 3.000 hingga 3.500 porsi makanan. Maka diperkirakan penerima makan bergizi gratis di hari pertama ini antara 570.000 hingga 665.000 orang. Indonesia baru memulai program makan bergizi gratis hari ini. Di antara 10 negara anggota ASEAN, Indonesia menjadi negara ke-8 yang melaksanakan program makan bergizi gratis. Negara pertama ASEAN yang membuat program makan bergizi gratis ini adalah Thailand pada tahun 1952, lalu Malaysia di tahun 1971, dan negara Timur Leste juga sudah menerapkan program makan bergizi gratis sejak tahun 2005 yang lalu. Bagaimana pelaksanaan program makan bergizi gratis di Indonesia? Apa yang menjadi catatan atau evaluasi di hari pertama tadi? Kita akan bahas usai tayangan berikut ini. Program makan bergizi gratis serentak mulai diterapkan di 26 provinsi di Indonesia. Di Jakarta, salah satu sekolah yang menerima program makan bergizi gratis adalah sekolah dasar di daerah Selipi, Jakarta Barat. Sebanyak 400 siswa menikmati makan bergizi gratis dengan menu nasi, ayam, sayur, dan buah-buahan. Berbeda dengan saat uji coba, pada paket makan bergizi gratis hari pertama ini tidak ada susu. Sebagian siswa mempertanyakan ketiadaan susu tersebut. Ini kamu makan makanan apa dan dari mana sih, Keisha? Dari Pak Presiden. Makanannya apa? Ada nasi, ayam, jeruk, tahu, dan sayur. Biasanya dapat susu. Dapat susu, susunya nggak ada sekarang? Tidak. Ini aku dapat makanan bergizi dari program Pak Prabowo. Sini ada nasi pakai ayam, terus ada buah jeruk sama tumis kacang panjang. Terus ini biasanya dikasih susu, cuma diganti dengan tahu. Untuk harapannya kamu lebih senang dapat tahu atau dapat susu? Susu sih. Yang rasa stroberi, aku suka banget itu. Program makan bergizi gratis juga digelar di Sidoarjo, Jawa Timur. Salah satunya di SD Larangan. Saat makan dimulai, sebagian siswa mengaku tidak suka makan sayuran. Namanya siapa, bro? Rizky. Rizky. Kelas berapa ini? 6. Kelas 6. Kamu suka sayur nggak? Enggak. Tapi ini kan ada makanan sayur nih. Terus gimana dong? Tak kasih ke teman. Loh, dikasih ke teman, yakin? Iya. Berarti kalau sehari-hari di rumah makan sayur nggak sih? Makan dikit. Oh, dikit. Tapi kalau ngelihat ini menarik nggak? Menarik. Sementara itu, siswa SMK di Medan lebih menyukai menu makan bergizi gratis dibandingkan dengan bekal dari rumah. Dengan program ini, mereka mengaku bisa lebih berhemat uang jajan. Ya, kurang lebih sama sih. Kalau untuk dari rumah kan karena mengejar waktu, jadi biasanya masak telur. Di sini ini lauknya ada kadang ayam, terus kemarin ada daging juga, jadi lebih mantap. Nah, berarti ini kedepannya masih lebih suka dengan makan bergizi gratis atau gimana? Ya, diharapkan bisa diteruskan sih karena programnya bagus, bisa menghemat uang jajan juga. Jadi kita nggak perlu capek-capek ngumpulin uang. Pengalaman makan bergizi gratis berbeda dirasakan para siswa di salah satu SD di Medan, Sumatera Utara. Para siswa makan sambil duduk lesehan di halaman sekolah. Kita berharap ini bisa dilanjutkan ya sesuai dengan program pemerintah Presiden terbaru ya yang kemarin sudah dicanangkan akan dilakukan ya, setiap harinya di sekolah-sekolah. Harapan kita program ini bisa berkelanjutan. Tahun ini pemerintah telah menyiapkan anggaran 71 triliun rupiah untuk program makan bergizi gratis. Pemerintah menargetkan sedikitnya 3 juta penerima program makan bergizi gratis setiap harinya di bulan Januari ini.
Tim Liputan Kompas TV. Nah, kita sekarang akan cari tahu bagaimana tanggapan orang tua siswa terhadap program makan bergizi gratis dan apa evaluasi dari pelaksanaan hari pertama makan bergizi gratis ini. Kita bahas bersama orang tua salah satu siswa SDN 067246 Medan, Susiana Juniati Simamora. Lalu ada juga orang tua siswa SD Barunawati 2 Jakarta, Rizky Amalia, serta ahli gizi masyarakat dari Institut Pertanian Bogor, Ali Homsan. Selamat malam Ibu-ibu dan Bapak. Selamat malam. Iya, saya dari Ibu Susi dulu deh di Medan nih. Bu Susi, tadi Anda ikut memantau pelaksanaan program makan bergizi gratis ini untuk anak-anak di sekolah. Bagaimana catatan Anda di program hari pertama ini? Sebenarnya saya dapat info ada makan bersama itu di pagi hari tadi pada saat baru pagi hari tadi. Iya. Oke, sebelumnya tidak ada informasi itu. Tidak ada dari sekolah tidak ada mengasih tahu gitu. Lalu bagaimana Jadi, setelah mengetahui ada pembagian makan bergizi gratis, bagaimana Bu? Wah, terkejut sih. Oh, ternyata program presiden kita jalan di sekolah anak-anak gitu kan. Jadi Loh, memangnya tidak berharap berjalan sebelumnya, Bu? ya mungkin kita karena tidak lebih jauh dari Jakarta ya mungkin agak lama gitu kan. Nggak secepat itu gitu, nggak seperti jadi dikonfirmasi sama wali kelas, anak-anak pulangnya mungkin lebih lama karena ada acara program makan bersama, makan dari makan gratis gitu kan. Terus foto-foto juga dikirim di grup. Oh, begini kegiatannya, begini-begini. Nah, sebenarnya saya hanya tahu dari foto-foto saja, saya tidak hadir di lokasi. Oke. Anak Ibu kelas berapa Bu di SD? Saat ini anak saya ada 2, satu kelas 5, satu lagi kelas 2. Oke, dua-duanya dapat menu yang sama atau berbeda? Kebetulan ini dibagi ya, yang katanya yang makan gratis itu hanya kelas 5 dan 6. Oh, jadi yang kelas 2 nggak dapat ya? Enggak. Oh, oke. Oke lah, kalau sekarang lihat anak Ibu berarti yang kelas 5 dan kelas 5 ini dapat makan bergizi gratis. Menunya udah oke belum, Bu? Ya menurut saya sih udah lumayan lah ya. Untuk standar tuh sudah mencukupi. Dan sama anak Ibu dimakan habis atau ada cerita-cerita lain? Mungkin katanya ada yang kurang enak atau bagaimana, Bu? Kalau cerita anak saya sih dia lebih semangat karena makan lebih semangat ya. Jadi habis dong ya. Gitu. Iya, terus ada bapak tentaranya jadi mereka takut gitu makannya nggak habis. Sayur pun dimakan semua gitu lah. Saya juga heran, saya kan nggak makan sayur. Kok bisa Abang habisin? Ya, soalnya ada bapak tentara di samping. Ada bapak tentara yang ngawasi. Tapi biasanya anak-anak juga jadi lebih semangat ya Bu ya kalau ada temannya yang ikut makan begitu kira-kira, atau ada cerita lain Bu? Mereka lebih semangat karena menunya sama gitu. Tidak ada perbedaan. Kalau bekal dari rumah kan kadang-kadang menunya berbeda gitu ya Bu ya? Iya. Baik, saya ke ke Ibu Rizky ya, Ibu Rizky Amalia ya. Baik, Bu Rizky, kalau di Jakarta gimana ceritanya Bu sejauh ini? Anak Ibu ada berapa orang yang sekolah yang mendapatkan makan bergizi gratis? Kebetulan anak saya di SD Barunawati ini di kelas 5. Nah sebelumnya kan ada juga yang di kelas 6 cuman udah lulus ya, cuman belum sempat kedapatan program ini ya. Justru sih excited banget nih anak-anak mendapatkan makan siang gratis ini nih, bergizi. Pokoknya dari apa ya, kalau misalnya kita kan suka bawain bekal anak-anak tuh cuman lauk nasi aja gitu. Nah sekarang kan sudah ada asupannya, udah ada lengkap nih ya. Udah ada sayur, ada mineral, segalanya udah ada buah-buahan. Itu anak-anak lebih lebih semangat juga makan itunya. Tadi sih saya ngeliat di foto, saya nggak sempet hadir tadi. Jadi cuman lihat foto-fotonya aja. Susunya dapat nggak Bu? Susu hari ini nggak ada ya. Nggak ada ya? Oh berarti memang, ya memang kata pemerintah tadi ada beberapa sekolah yang mendapat susu, ada yang tidak. Kita juga belum tahu pertimbangannya apa. Tapi yang jelas anak Ibu tidak dapat ya. Kelas 5 ya Bu ya? Iya Pak, kelas 5. Tapi kalau menurut Ibu sendiri asupan gizi yang sudah diberikan di luar pemberian susu yang belum dapat ini bagaimana sejauh ini? Ya sudah mencukupi ya Pak. Udah ini aja. Cuman sih saran saya sih maksudnya pengawasannya lebih ini lagi ya. Karena kan anak-anak mendapatkan asupan gizinya kita maksudnya bukan kita masak sendiri gitu ya. Atau ada dapur umumnya. Jadi mungkin lebih di pengawasannya lebih ditingkatkan lagi. Kalau menurut saya kayak
Ya pokoknya kan kalau di rumah kan kita jelas ya Pak. Ini ada makanannya, menunya pakai ini. Terperhatikan terus gizinya, kebersihannya iya begitu betul. ya? Ya betul itu sih. Itu Baik. aja. Nah, saya ke Pak Ali Homsan. Pak Ali, kalau dari Anda sebagai ahli gizi gitu ya, melihat pelaksanaan program makan bergizi gratis hari ini serempak, perdana begitu di Indonesia, ada evaluasi khusus Pak? Ya, dari apa yang sudah disampaikan beberapa media, kita bisa melihat keberagaman menu memenuhi nasi, sayur, lauk, dan buah. Sebagian ada yang pakai susu, sebagian ada yang belum pakai susu. Tapi mungkin sebagian besar belum pakai susu. Dan saya kira keberagaman ini sudah merupakan indikasi yang baik, yang menunjukkan bahwa kualitas dari menu yang disajikan sudah memenuhi syarat. Sebagaimana tadi disampaikan oleh Ibu salah satu narasumber yang mengatakan bahwa kalau kita orang tua itu kadang-kadang memberikan nasi dan lauk saja untuk bekal sekolah. Nah, oleh karena itu perhatian gizi dari Badan Gizi Nasional atau pemerintah ini merupakan upaya pengenalan makanan bergizi seimbang yang baik untuk anak-anak kita. Tadi di tayangan kita juga sudah melihat bahwa ada anak yang tidak suka sayur. Itu merupakan kesempatan bagi kita, para guru, untuk memberikan edukasi gizi tentang pentingnya sayur. Tetapi sebagian tadi ada yang takut karena ditungguin Pak Polisi, sehingga akhirnya sayurnya dihabiskan. Tidak apa-apa, ini adalah suatu pembelajaran semuanya. Sehingga anak-anak itu nanti secara bertahap akan menyukai makanan-makanan yang disajikan oleh program pemerintah ini. Ya, ngomong-ngomong tadi ada kadang-kadang ada anak-anak yang tidak suka makan sayur, tidak suka buah-buahan begitu ya Pak Ali ya. Ini menyiasatinya sebenarnya gimana sih? Kalau tadi kan salah satu ibu bercerita bahwa diawasin sama tentara jadi takut akhirnya dimakan. Tapi kan itu hanya bagian bagian kecil untuk mengawasi anak-anak supaya asupan gizinya baik. Tapi untuk memberikan pemahaman yang baik terhadap anak-anak bahwa asupan gizi ini baik untuk tumbuh kembang, juga untuk otak gitu. Menyiasatinya bagaimana sih Pak kira-kira? Jadi sebenarnya kesukaan anak-anak terhadap sayur atau makanan lain itu pasti akan dibentuk oleh keluarganya. Ketika ayah ibunya itu termasuk orang-orang yang tidak pilih-pilih makan, maka tentu anak itu juga akan menjadi gampang makanannya, diperkenalkan sayur juga mau. Tetapi ketika di rumah itu juga kita membiarkan anak tidak memilih sayuran, maka itu yang terjadi karena sayuran itu mungkin termasuk salah satu jenis makanan yang kurang enak dibandingkan makanan lain, dibandingkan lauk pauk dan buah-buahan. Nah, oleh karena itu sekali lagi bahwa anak-anak SD itu kan sudah bisa diberi edukasi tentang pentingnya vitamin mineral yang ada di dalam sayur dan buah. Dan ini merupakan kesempatan yang baik program dari pemerintah ini untuk menanamkan pemahaman ini. Jadi nanti harusnya di sekolah itu tidak hanya sekedar membagi-bagikan makanan, tetapi ada program edukasi sedikit demi sedikit sehingga apa yang dimakan oleh anak-anak itu diketahui kandungan gizinya apa dan fungsinya apa. Ini adalah fungsi dari pihak sekolah untuk menanamkan pemahaman ini. Saya nanti juga akan tanya ke Pak Ali soal kandungan gizi itu tadi yang yang akan dibagikan kepada anak-anak secara gratis dan konon kan harganya 10.000 per porsi ya. Nanti saya akan tanya kepada Pak Ali apakah dengan harga segini ini kandungan gizi benar-benar bisa memenuhi standar atau tidak. Tapi kita akan bahas setelah kumandang azan maghrib berikut ini. Jadi tetaplah bersama kami Pak Ali, Bu Susi dan Bu Rizky. Kita akan kembali setelah kumandang azan maghrib untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya berikut. Tadi saya ada pertanyaan terpotong pada Pak Ali. Pak Ali, kalau dengan melihat harga per porsi 10.000 dengan gizi yang disampaikan oleh pemerintah kepada anak-anak yang dibagikan gratis, makan siang gratis, makan bergizi gratis ini, apakah ini sudah memenuhi standar, Pak Ali? Ya, 10.000 ini kan sudah merupakan ketetapan pemerintah dan pada kenyataannya pada hari pertama ini sudah dibuktikan paling tidak 4 jenis makanan sudah bisa dimasukkan di dalam program dengan harga 10.000. Beberapa pertanyaan terkait kenapa tidak ada susu, karena harga susu itu 1 tetrapak bisa 4.000 sampai 5.000. Iya betul, cukup mahal. Ketika itu dimasukkan harganya bisa menjadi 15.000. Oleh karena itu apa yang sekarang dirancang oleh pemerintah bahwa susu nanti diberikan seminggu sekali atau seminggu 2 kali, itu adalah pilihan yang lebih baik daripada tidak ada sama sekali. Karena kita menyadari bahwa sangat banyak ya anak-anak yang menjadi sasaran program ini, kalau tidak salah itu nanti mencapai 80 juta penerima manfaat, itu adalah jumlah yang sangat besar sekali.
Dan oleh karena itu dengan dana 10.000 dan itu merupakan dana yang bisa diakomodir oleh pemerintah saat ini, mudah-mudahan keberagaman yang 4 jenis makanan tadi tetap dipertahankan. Konsisten begitu ya? Konsisten meskipun untuk sementara tanpa susu. Ya, saya ke Bu Susi lagi di Medan, Bu. Kalau di Medan, anak Ibu di sekolah sudah ada informasi apakah program ini akan berlangsung setiap hari atau bagaimana, Bu? Kalau yang saya dengar sih kemungkinan masih sebulan sekali gitu Oke, itu Ibu dengar dari pihak sekolah atau dari mana? Ya dari orang-orang tua murid sih, teman-teman dari gitu. Yang benernya sih belum. Oke, dari grup percakapan orang tua murid ya? Iya. Artinya sejauh ini sosialisasi dari pihak sekolah ke orang tua murid di sekolah tempat anak Ibu belajar belum terlalu intens berarti soal program makan bergizi gratis ini ya, Bu? Iya, belum. Memang sih ada dibilang kita akan melakukan makan gratis gitu kan. Tapi belum dikasih tahu kapan gitu. Ini kan baru perdana. Jadi selama ini memang sudah dengar-dengar, tapi ya kita tunggulah gitu. Kita tunggu kapan datang ke sekolah kita. Oke. Tapi Ibu sendiri inginnya setiap hari kan berarti? Pengen lah, Pak. Atau cukup sebulan sekali? Enggak lah. Kalau bisa sih setiap hari. Setiap hari lah ya, lebih baik ya. Semua anak-anaknya kan makin sehat, gizinya seimbang. Iya, gizinya juga terperhatikan gitu dan bersih lah ya makanannya. Kalau Ibu Rizky di Jakarta sudah ada informasi setiap hari akan menerima program ini, Bu? Iya, Pak. Setiap hari. Setiap hari. Dan di semua kelas, tidak hanya kelas 5. Anak Ibu kelas 5 ya tadi ya? Kelas 5, Pak. Oke, berarti di kelas 1 sampai kelas 6 akan menerima setiap hari makan bergizi gratis, begitu Ibu ya? Iya, betul. Nah, kalau dari keberlangsungan ini setiap hari, Ibu punya harapan sampai kapan program ini atau seterusnya program ini akan berlangsung atau bagaimana? Kalau bisa sih seterusnya ya, Pak. Kalau bisa seterusnya, ini meringankan beban orang tua juga ya, Bu ya? Iya, jadi biasanya kan kita capek ya Pak, tiap hari kan harus membuatkan bekal sesuai request. Kalau sekarang kan udah ada menu sehat ini dari sekolah ini kita udah yaudah aman gitu kan. Ini short question, pertanyaan singkat buat Ibu Susi sama Bu Rizky. Kalau Bu Susi ngelihat menunya sudah cukup atau ada yang harus ditambah atau harus bervariasi atau bagaimana, Bu? Saya sih pengennya seperti anak-anak di tempat sekolah lain ya, ada susunya gitu. Karena di sekolah tadi tidak ada. Oke, itu harapan. Terus ya buahnya juga bervariasi. Tadi buahnya melon gitu. Mungkin ya jarang sih mungkin anak-anak itu kan dapat buah melon. Jadi di sekolah dapat gitu. Kalau Bu Rizky, untuk variasi menu gimana baiknya, Bu? Ya bervariasi juga sih ya Pak. Ya misalnya kayak kemarin telur itu bisa. Kadang-kadang cuma nasi, telur, sayuran, terus kadang buahnya tuh ya memang jeruk aja sih biasanya ya. Mungkin bisa diganti ya atau yang lain gitu, bervariasi lah. Iya, intinya sih ibu-ibu intinya menghemat uang belanja ya Bu? Nah betul. benar. Tapi satu lagi ya Pak, maksudnya yang tadi saya bilang itu pentingnya itu pengawasan kualitasnya ya Pak. Kualitas, maksudnya sama yang ya kebersihannya semuanya harus benar-benar diinin karena kan untuk anak-anak ya. Jadi karena kita kan lebih memperhatikan sekali kalau untuk bekal anak-anak kan harus ini dan sekarang kita serahkan ke pemerintah ya harus benar-benar yang bagus lah walaupun dengan harga budget segitu ya Pak. Baik, terakhir saya ke Pak Ali sebagai ahli gizi Pak untuk konsistensi menu dengan varian yang berubah-ubah begitu ya. Konsistensi menu ini dalam artian kebersihannya, gizinya diperhatikan. Menurut Pak Ali, apakah ini bisa konsisten dalam jangka waktu yang panjang Pak? Jadi menu kalau tidak salah ini sudah disiapkan berputar setiap 10 hari. Sehingga keberagaman buah, sayur, dan lauk pauk itu pasti sudah terjamin. Dan kemudian kalau kita perhatikan SPPG, Satuan Pelayanan pemenuhan gizi, itu sangat higienis ya. Alat-alatnya banyak yang terbuat dari stainless, bahkan pegawai-pegawainya, tenaga kerjanya itu menggunakan masker ya, menggunakan tudung kepala dan sebagainya. Jadi tidak semua orang bebas keluar masuk. Jadi saya kira dari aspek higienitas tidak perlu diragukan lagi. Baik, berarti sisi pengemasan, distribusi sudah tidak ada masalah ya Pak Ali ya? Ya, betul. Baik, terima kasih. Nanti kita juga akan pantau terus